Ladies and gentlemen. Whoa. Come on. Ladies and gentlemen. Please welcome. You cannot be wrong. The power of a new generation. This is ICJ Broadcaster. Indonesian Commercial Jockey menyampaikan Debilitas siaran radio di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Kami harap opini berikut ini dapat menggambarkan permasalahan ataupun debilitas siaran radio di Indonesia. Begitu juga beberapa motivasinya. Semoga mampu mengkarantinakan virus akibat penjiplakan kreativitas ataupun masuknya budaya asing yang tidak tepat ke dalam siaran radio di Indonesia. Bukankah tindakan plagiat dapat dikategorikan sebagai ketidakbijaksanaan? Setuju. Apalagi pekerjaan menjiplak itu sampai harus menggadaikan harga diri atau bangsanya. Ladies and gentlemen. Siaran radio merupakan salah satu bentuk media hiburan, informasi, serta promosi yang cukup efektif. Penyajian acaranya dapat didengarkan di mana saja tanpa membutuhkan perhatian khusus. Prosesnya berasal dari penampilan berbagai karakter suara, berubah bentuk menjadi gambar yang terlukis di benak pendengar sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Atau inilah yang disebut proses imajinasi. Begitu pula pengguna jasa yang ingin mengiklankan produknya melalui media ini, ternyata biaya produksinya juga relatif tidak terlalu mahal. Dengan beberapa kelebihan yang merupakan kekuatan bagi media ini, semestinya radio sanggup memiliki penghasilan serta pendengar yang terus berkesinambungan. Namun ternyata nggak juga. Banyak di antara pengelola radio menemui jalan buntu tapi gengsi dan tetap saja bangga dengan bisnis radionya yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi ataupun kelompok. Mereka lupa bahwa radio ataupun media-media lainnya juga punya tanggung jawab moral terhadap bangsanya. Namun yang terjadi sebaliknya, mereka justru mengecilkan Indonesia dan seolah-olah sedang bernafas gratis di negeri dongeng. Ironisnya, pelecehan serta sikap buruk seperti itu telah membudaya dan diikuti oleh sebagian besar pengusaha radio di daerah. Masalahnya, yang mereka anggap benar, serba ada, modern, atau segala sesuatu yang borju lainnya kan cuman ada di Jakarta. Jadi ya udah, contek aja Jakarta. Sekarang Dari hasil penelitian serta pemantauan yang kami lakukan terhadap berbagai stasiun radio di Jakarta, ternyata banyak sekali di antara mereka yang rela menggadaikan harga diri demi tren dan modernisasi. Ada yang menyatakan kami berkiblat kepada Amerika. Sebagian lagi bilang kami adalah pencipta tren bagi anak muda masa kini. Atau komunitas kami adalah kalangan kosmopolitan dan banyak lagi pernyataan-pernyataan arogan sejenis lainnya. Stop, look, and listen. Penyiar harus punya pemikiran bahwa itu lifestyle dan station dan kiblat lo adalah Amerika. kayaknya Amerika itu kayak apa sih kok? Lucu pakai U. Kalau pakai O jadi lucu. Oh gitu ya, American style. Ladies and gentlemen. Please welcome. Kami bukanlah manusia-manusia fobia yang anti terhadap dunia luar sana. Namun, apakah sedemikian buruknya Indonesia tercinta ini? Apakah Indonesia kami sudah tidak punya agama, adat istiadat, budaya, bahasa, atau bahkan hati nurani? Tidak mungkin. Sehingga banyak di antara mereka lebih bangga memuja tanah yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari tempatnya bernafas dan berpijak. Lucunya, mereka serasa mati gaya sewaktu menggunakan bahasa asing yang sebenarnya terdengar tidak bagus-bagus amat. Tapi begitu memakai bahasanya sendiri, mereka juga ikut blempe atau blepotan. Seperti si bule ngomong bahasa Indonesia. Well, karena saya 3 tahun lamanya di Amerika, jadi ya memang vocabulary saya dalam bahasa itu banyak sekali forget. Apa itu bahasa Indonesianya forget? Tidak diingat ya. Contoh kecil sewaktu menyebutkan nama kotanya sendiri. Mereka serasa keren abis mengganti Jakarta, Jakarta, menjadi Jakarta, Chekada.
Gak tahu deh, mungkin gitu kali ya tulisannya. Entah karena dungu atau memang senang dibodohi, sehingga si orang Indonesia seperti itu bukannya memperbaiki kesalahan ucap si bule, dia malah ikut-ikutan salah mengucapkannya. Padahal untuk masalah konsisten, bahasa Indonesia cukup memiliki konsistensi dan literatur yang sesuai antara tulisan dan bacaan. Misalnya huruf I dibaca dengan I, atau E dengan E. Maka untuk tulisan kembali, tetap dibaca kembali. Itu baru namanya konsisten. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Huruf I akan mereka baca dengan I, sementara huruf E menjadi I. Lalu mengapa mereka membaca tulisan river tetap menjadi river? Kenapa bukan revere, sesuai dengan ejaannya semula? Jadi, apa alasan mereka untuk bergaya menjadi bule, sementara si bule sendiri tidak konsisten dengan bahasanya? Perhatikanlah gaya histeria manusia-manusia ogah Indonesia itu ketika mereka menyambut kehadiran budaya narkoba sebagai pelarian atau seks bebas sebagai pencarian. Hebatlah. Karena katanya goyangan gue oke, kata cowok-cowok gue. Biasanya semuanya gue yang kerjain, cowok-cowok gue sih nikmatin doang. Kalian berdua mau coba nggak? Lo mau nggak? Gue, mungkin lihat dulu. Budaya pikir seperti LSM yang mempermasalahkan gender dan kesamaan hak. Budaya mencaci maki dan fitnah seolah-olah dirinya lah yang paling kritis dan benar. Yang bersih ngelamun, yang protes ya protes, yang tolol banyak. Merdeka! Ladies and gentlemen, Globalisasi dan pasar bebas semestinya tidak membuat mereka menjadi korban goblokisasi dan pasal bablas. Goblok maksud kami digoblokin dan kebablasan. Goblok, maka akan sangat bijaksana apabila teman-teman dari kalangan radio segera membuka mata, hati, serta pikirannya agar tidak tertipu oleh muslihat jahat yang jelas-jelas dapat menghancurkan diri, masyarakat, serta bangsanya. Jadi, jika Anda ditawari atau bahkan ingin menyerap budaya asing, maka sensornya adalah apabila kebudayaan pendatang tersebut tidak bertentangan dengan agama dan kebudayaan di Indonesia. Kemudian manajemen radio melalui tim operasional inti seperti acara, kemasan, penjualan, bekerja sama secara bijaksana sewaktu mempelajari kebutuhan masyarakat. Agar sebaliknya, mereka juga bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada pendengarnya di Indonesia. Barulah setelah itu profesionalisme dalam merevisi, menginovasi, dan mengerjakan berbagai macam kreativitas dapat dirancang sesuai dengan sasaran pendengar serta citra perusahaan yang diinginkan. Born to do the right thing. Semoga langkah-langkah rancak seperti ini dapatlah menghasilkan keuntungan yang membahagiakan semua pihak. Melalui opini ini, kami juga sangat berharap kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperhatikan segala aspek tentang pengudaraan acara-acara siaran radio dewasa ini. Kemudian, kaitkan dampaknya terhadap kebudayaan serta mentalitas masyarakat di Indonesia. Apakah hasilnya memang menggembirakan atau sebaliknya justru membuat Indonesia lebih menyedihkan dibandingkan ketika kita dijajah fisik sebelum merdeka dulu? Jika menurut beliau hal-hal yang kami sampaikan tadi memang perlu ditertibkan, maka sebelum keadaannya bertambah centang perenang, kami rasa sikap dan tindakan yang bijaksana akan menyelamatkan banyak hal, insya Allah. Atas nama Indonesian Commercial Jockey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.